Tersebutlah seorang pria dari Jepang bernama Yuta Shinohara. Dia ini adalah seorang pecinta sejati, guys. Jadi, pecinta sejati dalam artian dia tidak pilih-pilih dengan cintanya. Saking tidak pilih-pilihnya, kecoa pun dicintai. Dan percintaan lintas spesies ini pun bukan percintaan biasa. Karena ketika akhirnya sang kecoa mati, akhirnya malah dimakan sama dia. Nah, pria dari Jepang yang bernama Yuta Shinohara ini, dia adalah seorang yang dikenal dengan sebutan entomofagi. Entomofagi ini maksudnya adalah seorang yang suka makan serangga. Pria ini memang biasa bikin berbagai makanan yang bahan dasarnya itu serangga, dari kue serangga, koktail serangga, kue jangkrik, bahkan sampai ramen pun ramen serangga, guys. Jadi kalau kalian misalnya pernah ke Jepang, kalian akan tahu bahwa di Jepang tuh ramen itu sangat populer. Nah, ini ramennya dibikin pakai serangga. Jadi Yuta ini menjelaskan dia memang awalnya memang suka dengan serangga. Nah, kesukaan ini berubah menjadi cinta, terutama ketika FAO atau Badan Pangan Dunia, itu di bawahnya PBB, mengumumkan bahwa serangga itu adalah sumber makanan yang sangat bagus. Serangga itu mengandung protein kelas tinggi, kemudian mengandung asam amino. Selain asam amino juga banyak vitaminnya. Nah, bahkan serangga itu memiliki apa yang disebut konversi makanan sangat tinggi, yang artinya kalian nggak perlu ngasih makan terlalu banyak untuk serangga. Ini misalnya kalau dibandingkan dengan babi, serangga itu makanannya itu cuma setengahnya. Kemudian kalau dibandingkan cattle atau sapi, itu makanannya itu 6 kali lipat lebih sedikit. Jadi itulah yang maksudnya konversi rate-nya itu sangat tinggi. Jadi berapa yang dimakan, segitu yang diolah menjadi energi, nggak banyak yang kebuang. Makanya kalau orang bikin peternakan serangga itu akan lebih efisien, lebih hemat biaya kayak gitu. Ada aja Pak. Pada akhirnya ternyata kecintaan si Yuta ini, dari dia cuma cinta serangga, dari cuma dia suka makan serangga, itu berkembang menjadi kecintaan dalam arti cinta yang sesungguhnya. Dia pacaran sama serangga, Pak. Dan di antara sekian jenis serangga yang ada jumlahnya ribuan atau mungkin jutaan itu, yang dia pilih adalah kecoa. Bahkan ini ternyata bukan sekedar cinta monyet yang sekarang jadian lagi minggu depannya sudah putus. Ini hubungan cinta mereka itu berjalan selama 1 tahun lebih sudah. Gila, ini ternyata setia banget, Pak. Yang lebih gilanya lagi, si Yuta ini punya nama kesayangan untuk si kecoa. Tahu nama kecoanya siapa? Lisa. Gila, tetangga sebelah aja cewek anaknya Turkiem namanya, Pak. Ini kecoa namanya Lisa. Ya, Bang, Jepang ini memang apa ya, sumbernya yang gila-gila. Emang banyak sekali kegilaan-kegilaan itu yang asalnya dari Jepang. Nah, saking dia sayangnya dengan kecoa, saking dia cintanya dengan si Lisa ini, dia mengaku bisa berkomunikasi dengan Lisa. Gila, guys, karena sudah ada kontak batin itu. Wah, Angling Dharma lewat, Pak. Angling Dharma kan cuma bisa sama binatang secara garis besar saja. Ini sangat spesifik, sama kecoa dia bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalnya si kecoa ini lagi bad mood, dia bakalan tahu. Bahkan mungkin kalau kecoanya lagi dapet, dia bisa tahu, Pak. Nanti dibeliin pembalut kayak. Namun seperti orang bijaksana bilang, pertemuan adalah awal dari perpisahan. Segala yang ada permulaan maka akan ada akhirnya juga. Akhirnya entah kenapa si Lisa meninggal, mati, wafat. Kecoa ini wafat, entah kenapa. Mungkin nggak sengaja keinjak mungkin, atau mungkin dia lagi nyemprotin insektisida buat ngusir semut. Ternyata kehirup sama si Lisa, akhirnya si Lisa ikutan mati. Aduh. Wih, gila, patah hati sekali dia si Yuta ini. Tapi, waduh, banyak sekali tapinya, Pak. Kalau kalian misalnya punya pacar, kemudian pacar kalian meninggal, apa yang kalian lakukan?
Tentu banyak ada apa ya, pilihan sikap yang bisa dilakukan, dari menguburkan, dari mengkremasi dan segala macam. Tahu apa yang dilakukan si Yuta ini? Dimakan, Pak. Aduh. Bayangkan kalian punya pacar, pacar kalian meninggal, terus kalian makan gitu. Ini beneran cinta apa halu apa gimana? Saya juga bingung, Pak. Terus terang saya bingung. Dan dia dengan entengnya ngomong gini. Jadi sekarang Lisa ini ada di hati saya. Dia hidup di dalam diri saya untuk selamanya. Aduh, cheesy banget nggak sih? Ini aduh, Pak. Saya membayangkan orangnya pasti aneh banget itu. Sudah pacaran sama kecoa, udah gitu kecoanya mati, habis itu dimakan lagi. Aduh. Jadi Yuta ini tidak menjelaskan bagaimana dia mengolah, apakah dijadikan puding atau dijadikan kecoa goreng atau mungkin fried kecoa atau gimana gitu, nggak dijelaskan. Cuma dia bilang bahwa kecoanya itu artinya dimakan. Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini? Terus terang nggak ada, Pak. Saya nggak tahu pelajaran apa yang bisa kita petik. Mungkin kalau ada ya ternyata saya juga baru tahu, ternyata serangga itu adalah sumber protein yang sangat bagus gara-gara kisah ini. Saya dulu taunya cuma orang di desa itu memang suka makan serangga, ada yang makan belalang itu di kayak sate itu yang seperti yang saya bilang tadi, oret. Kemudian ulat juga ada namanya subatah, itu di pohon kayu itu ada ulat warnanya kayak hijau putih, bukan ulat bulu ya, kalau ulat bulu ya beracun, Pak. Itu digoreng katanya enak. Saya pernah ngerasain, saya keburu jijik. Terus ada juga lebah. Nah, kalau di Bali ada namanya lawar nyawan. Nyawan itu lebah. Jadi lebah yang masih larva itu yang kayak ulat-ulat itu digoreng, dikasih bumbu. Itu katanya enak, tapi saya nggak bisa makan. Nah, jadi saya cuma tahu bahwa oh ada memang orang makan serangga. Cuma saya nggak tahu bahwa ternyata serangga itu adalah makanan yang sangat bergizi. Yaitu pesan moral dari cerita ini. Walaupun nggak nyambung dengan kisah percintaan yang sangat unik itu ya. Nggak apalah, namanya juga namanya juga kisah di dunia, aneh-aneh, Pak. Oke, itu dulu untuk kisah kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Kalau kalian ada request, silahkan ditulis di kolom komen. Oke, ciao.